Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziyadatun Nafisa, NIM E2019-2366. Saya dari kelompok 1 akan menerangkan bab 1 dengan judul Perhatian dan Kebutuhan terhadap Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik yang ditemui pada negara yang sedang berkembang, yaitu ada 6. 1. Memiliki pola kehidupan yang relatif rendah. Standar hidup yang rendah dapat kita lihat dari pendapatan per kapita yang rendah, kemiskinan yang kronis, kondisi perumahan yang tidak memadai, serta sarana kesehatan yang masih sangat terbatas. Yang kedua, produktivitas yang dihasilkan masih sangat minim, khususnya tingkat produktivitas tenaga kerja. Di negara yang sedang berkembang ini, tenaga kerja sangat rendah dibandingkan dengan negara yang sudah maju. Yang ketiga, laju pertumbuhan penduduk dengan beban kehidupan yang cukup serius, yang menambahkan kompleksitas masalah kependudukan di negara sedang berkembang adalah proporsi penduduk di bawah usia 15 tahun. Nah, usia 15 tahun di sini adalah usia-usia yang non-produktif. Hal tersebut dampak pada semakin tingginya rasio beban tanggungan. Yang keempat, jumlah pengangguran yang cukup tinggi dengan pertambahan jumlah yang terus-menerus, baik yang nyata maupun yang semu. Jadi, di negara yang sedang berkembang, pengangguran lebih tinggi daripada terbukanya lapangan pekerjaan. Yang kelima, sektor produk primer dan pertanian menjadi sumber utama, menjadi andalan. Ketergantungan tersebut terhadap produk pertanian dan ekspor produk primer. Yang keenam, kekuasaan, ketergantungan, dan vulnerability dalam hubungan internasional. Bagi negara sedang berkembang, faktor yang menyebabkan rendahnya standar kehidupan dan tingginya angka pengangguran dan munculnya masalah ketidakmerataan pendapatan adalah karena tingginya ketimpangan baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik antara negara-negara miskin dengan negara-negara kaya. Kondisi tersebut pada akhirnya akan melahirkan sikap ketergantungan negara sedang berkembang dengan negara yang maju, menimbulkan sifat yang mudah terpengaruh. Selain itu, adapun persamaan karakteristik dari negara-negara berkembang. Di antaranya ada 3. Yang pertama, taraf kemakmuran yang belum mapan. Banyak hal yang dapat menjadi tolak ukur makmur atau tidaknya suatu masyarakat. Di antaranya adalah tidak adanya aliran listrik di kawasan tersebut, ketersediaan air bersih, keadaan rumah yang dihuni, keadaan infrastruktur yang tersedia, dan pendapatan yang diperoleh. Terkait tolak ukur yang telah disebutkan, penghasilan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, pendapatan per kapita dapat dijadikan tolak ukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu negara. Oke, yang kedua, rendahnya produktivitas kerja, yaitu banyaknya produksi pekerjaan di negara yang sedang berkembang sangat rendah dibandingkan dengan banyaknya produksi yang dihasilkan oleh negara maju. Sedikitnya produksi yang dapat dihasilkan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, mayoritas penduduk di negara berkembang bekerja pada sektor pertanian dengan penggunaan teknologi dan kegiatan pertanian yang masih tergolong tradisional. Yang kedua, kegiatan industri rumahan sebagian besar masih tergolong usaha kecil dengan menggunakan peralatan yang masih seadanya dan produksi yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas. Hal ini juga menghasilkan produktivitas yang rendah. Ketiga, di samping sektor pertanian, sektor jasa pun masih menghadapi alasan pengangguran terselubung yang menurunkan tingkat produktivitas. Yang keempat,
banyak faktor yang turut berperan dalam rendahnya produktivitas seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang belum menunjang untuk meningkatkan produktivitas yang ada. Dan persamaan ketiga yang terakhir yaitu tingginya tingkat pertambahan penduduk. Efek dari tingginya tingkat pertambahan penduduk tersebut antara lain, yang pertama, jumlah anggota keluarga yang ditanggung semakin bertambah, sementara pendapatan yang rendah tidak mencukupi untuk menanggung beban yang ada. Yang kedua, beban yang ditanggung oleh keluarga dengan pendapatan yang rendah dan jumlah anggota keluarga yang banyak berdampak tidak adanya dana yang dapat disisihkan untuk pendidikan anak-anak mereka. Yang ketiga, penambahan tenaga kerja yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memandai. Akibatnya, negara-negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya yang cukup tinggi mengalami masalah pengangguran yang cukup serius. Negara-negara tersebut memiliki pengangguran yang cukup serius dibandingkan negara-negara yang sudah maju. Dan begitu saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan di part 3 oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.